banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan, bukan banyak, hampir semua pekerjaan-pekerjaan di pemerintah itu halal. Tapi orang-orangnya khianat. Makanya jadi haram kelakuannya, bukan pekerjaannya yang jadi haram. Contoh ya misalnya ya, yang soalan jadiin 90 sampai jadi 92 misalnya. Itu pekerjaannya halal gitu kan ya. Bahkan kalau dia lakukan dengan baik. Kalau dia melakukan dengan baik misalnya. Dia halal itu. Bukan, kalau dia melakukan dengan baik menjadi direktur Pertamina itu misalnya, dia lakukan dengan baik, dia dapat pahala. Karena dia ngurusin urusan dia tidak nipu orang. Pak Ustadz, kan ada yang kerja nih, ada yang nyampurin nih. Betul. Oke, yang nyampurin entah dia tahu atau tidak tahu. Ya, itu halal atau enggak? Yang nyampurin haram. Yang nyampurin haram. Tapi kan aku digaji, kalau enggak aku dipecat. Kalau aku dipecat, anak istri aku makan apa? Life is choice. Hidup adalah pilihan. Nah, lagi pula ketika dia melakukan itu, ya dia harusnya justru mikir, karena justru aku ngasih makan anakku dan ngasih makan istriku dan aku bertanggung jawab atas mereka, maka masa aku mau ngasih mereka makanan yang Kalau kayak gitu aku tanya balik dengan Pak Ustadz. Aku tanya balik dengan Pak Ustadz. Divisi mana di instansi di Konoha yang Pak Ustadz yakin bahwa itu 100% tidak ada korupsinya? Menurutku hampir semua, bukan masalah korupsi ya, tapi masalah kerjanya dulu nih. Kan kita kan diakatkan dengan kerja tertentu nih. Tapi bisa jadi ketika kita kerja itu bisa jadi halal, bisa jadi nggak halal kan? Bukan gini loh Pak Ustadz. Kita ngomong spesifik aja ya. Sistem. Kita ngomong spesifik. Emas. Oke. Terbongkar nih, ya, ada korupsi. Dia sebut lagi. Gak apa-apa, bagus itu. Itu di podcast sebelah aja Pak Ustadz. Nah, di Pertamina kena, di Timah kena, di Kementerian Agama, bahkan Al-Quran aja itu dikorupsi Pak Ustadz. Dana haji dikorupsi Pak Ustadz. Dan kalau aku kerja di sana, nggak mungkin kan kita nggak ada yang tahu. Kita yang di luar aja kita semua sudah tahu kayak gitu kan. Artinya you yang di dalam sudah siap kerja di situ. Kita tahu dong bahwa kita itu di dalam lingkup itu kayak gitu kan. Apakah ini pekerjaan yang halal atau haram? Itu pertanyaannya. Halal haramnya pekerjaan bukan dinilai daripada lingkungan atau misalnya institusi. Misalnya contoh ya, gampangnya ya, Pertamina. Apakah semua orang bekerja di Pertamina itu gajinya jadi haram? Tidak. Atau pekerjaan jadi haram? Tidak. Karena ada misalnya contoh ya, marketing yang nggak ngerti apa-apa misalnya. Atau kadang-kadang janitor misalnya. Orang-orang yang bersih-bersih, tukang sapu. Tapi tahu. Tapi dia kan tidak melakukan keharaman itu. Dia tahu, tapi kan dia nggak bisa berbuat apa-apa kan. Iya. Artinya dia tidak bertanggung jawab atas itu. Meskipun dia tahu ya. Yang bertanggung jawab adalah yang tahu dan yang melakukan. Ya. Oke. Yang mampu. Sisanya dari itu halal ya. Contoh ya. DPR tahu terus diem. Itu problem. Kalau presiden tahu, kalau presiden tahu dan dia melakukan pembiaran, berarti dia termasuk karena dia yang bertanggung jawab kan gitu kan ya. Maka ada konsep mas'uliyah, ada yang bertanggung jawab itu siapa tuh. Nah itu yang ditanggung jawabkan, tapi yang lain tetap boleh bekerja di situ. Nah artinya contoh ya, kalau kita balik lagi, institusi apa yang kerjanya halal? Banyak sih sebenarnya, cuman perlakuannya banyak yang haram. Gitu Cuma maksudnya kayak gini Pak Ustadz. Ada yang ngomong, bahkan ada quotes-nya itu, seputih apapun, kalau sudah masuk ke institusi di Konoha, itu pasti semuanya akan jadi hitam. Contohnya nih Pak Ustadz nih ya. Itu ada, aku potong dikit ya, itu yang ngomong Mahfud. Jadi dia ngomong gini, malaikat pun jadi setan kalau masuk ke sistem di Indonesia. Bukan aku, ini aku mengutip kata-kata orang ya. Aku mengutip kata Mahfud. Betul. Nah jadi artinya itulah pentingnya sistem dan Rasul sudah garis bawain itu. Nah sekarang aku tanya kayak gini, misalnya Ustadz Dery nih, Ustadz Dery orang kaya-kaya, sukses. Nama Sulaiman ini. Sulaiman. Dari Sulaiman. Ya, ikut tender, tol, bikin tol, kayak gitu punya. Sekarang aku pengen tanya Pak Ustadz, mungkin nggak ikut tender di Konoha lurus tanpa ngapa-ngapain? Nggak mungkin, saya. Kalau sekarang tuh hampir mustahil ya. Memang sekarang itu, maaf ya. Orang-orang yang untuk mendapatkan kekuasaan pun dengan biaya yang besar, terus pulang modal, terus investor-investor yang bantu kampanye itu tentu uangnya harus balik. Nah makanya sistem sekarang itu memang tidak ada jalan lain. Sebetulnya kalau ingin selamat bangsa ini, negara kita ini kalau Konoha insya Allah bisa lah kita ini. Ini Konoha atau bangsa ini? Ini kalau negeri Konoha itu ingin selamat, Masya Allah ya. Tidak ada cara lain kembali ke hukum-hukum Allah. Ya, kalau kita pikirkan aja ya negara kita lagi nih. Ya, Konoha ini ya. Semua lini, semua sistem, cara mendapatkan kekuasaan udah keliru, udah salah kan. Mestinya dengan musyawarah, sekarang dengan suara terbanyak, dengan beli suara lagi, dengan serangan fajar lagi. Ya itu semua sudah melanggar syariat.
Jadi memang tidak lama lagi nampak-nampaknya feelingku nih, sistem ini akan Allah rubah dengan sistem yang lebih baik. Satu aja nih, saya baru pulang kemarin dari satu penjara di Bandung ya. Di penjara itu isinya semua orang terkenal, orang hebat, orang-orang Masya Allah ya. Dan kita bicara-bicara, dan rata-rata sebagian besar di sana itu korban orang yang tadi ya, orang bawahan. Orang yang kena fitnah, bahkan ada orang yang lebih yang punya ada tanam politik dan sebagainya. Terus aku bilang nih, berapa orang narapidana yang diberi makan oleh negara ini setiap tahun, ya? Kalau ada 100.000 orang ya di penjara di Indonesia ini, berapa nggak tahu datanya berapa ya? Negara harus memberi makan mereka 3 kali sehari, memberikan tempat tinggal mereka, listrik mereka, air mereka, pakaian mereka. Berapa uang negara yang dikeluarkan untuk mengurus itu? Tapi kalau hukum Islam dihidupkan, maaf, maling potong tangan. Buset. Umpamanya, itu hukum Islam. Itu selesai. Itu efek jerahnya ada. Dan orang yang membunuh orang dikisos. Maksudnya negara nggak perlu harus memberi makan koruptor 15 tahun. Koruptor mati. Nah, orang kaya mati, orang miskin mati. Jadi satu hukum Islam ini ya Dok ya, dihidupkan ya. Itu efisiensi untuk uang pengeluaran sia-sianya itu banyak banget. Berapa triliun. Itu apalagi dengan cara-cara pemilihan kepala daerah, kepala negara dengan cara musyawarah, nggak perlu biaya, sweet aja. Nih aku sama Ustaz Felix, saya mundurin diri langsung. Ya. Enak kan? Disuruh pilih. Kok Felix kalau misalnya disuruh pilih, mau nggak masuk ke pemerintahan? Aku enggak lah. Iya. Kok di luar itu cuma cerita, kasar ngomong ya aku ngomongnya, bacot-bacot doang lu, kritik lu, dalam dong, perbaikin di dalam. Sekarang tuh justru yang paling langka tuh adalah bacot. Karena di dalam gak bisa bacot lagi. Udah penuh mulutnya. Mulut tuh kalau udah penuh susah ngomong. Saya aku pengen tanya ya, kalau Ko Felix masuk ke dalam ya, mampu gak Ko Felix mempertahankan prinsip? Gak mungkin. Gak mungkin kalau aku. Yakin lah. Yang terjadi adalah mereka yang depak aku, yakin lah. Yakin aku. Aku yakin 100%. Aku ditawarkan kemarin salah satu benar partai besar lah. Itu sungguh-sungguh bukan main-main di majelis yang besar. Kalau saat dia bergabung dengan kami, pilih daerah pemilihan, nanti kita siapkan dana kampanye semuanya. Terus aku bilang sama istri, gimana nih? Istri bilang, no, gak ada pikir, gak ada istiqorah, gak usah. Dan kita jadi turun derajat bro. Betul. Kenapa kita turun derajat? Lihat ya, kalau orang misalnya DPR misalnya, atau pejabat-pejabat lah, staf sus atau apa misalnya ya, datang, dia kan dihargai sebagai staf sus kan. Dia panggil Pak dan segala macam. Tapi aku sekarang, aku bisa ngomong pada siapapun terserah aku.